Selamat pagi, nama saya Suranto, NIM 1222038. Di sini kami akan menjelaskan pengaruh diagram Venn dan reaksi dalam meningkatkan sistem basis data. Nama kelompok Suranto 1222038, Muhammad Izik Nabawi 1222012, Nalatul Rahma 1222017. Pengertian diagram Venn. Diagram Venn adalah diagram yang menampilkan koreksi atau hubungan antara himpunan yang berkecuali dalam suatu kelompok yang diagram Venn, yang merupakan diagram yang menyajikan data suatu himpunan yang menampilkan hubungan dan koreksi antara himpunan tersebut sesuai dengan kelompok. Diagram Venn dicontohkan oleh ilmuwan asal Inggris John Venn. Himpunan sementara digambarkan dalam segi empat atau himpunan lainnya dan lingkaran di dalam segi empat tersebut. Fungsi diagram Venn adalah untuk menjelaskan faksir dan penyimpangan sampai perbandingan data dan digunakan untuk menyajikan data matematika sampai statis, menunjukkan seluruh kemungkinan hubungan logis antara sekelompok objek. Contoh soal diagram Venn. Buatlah diagram Venn jika S-nya _1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, A _1, 4, 6, 7, B _, 2, 4, 5, 8, Contoh soal, nyatakan dengan notasi himpunan yang menulis tiap-tiap anggota dan sifat-sifatnya himpunan berikut ini. A adalah himpunan bilangan asli antara 1 sampai 6. B adalah himpunan bilangan lebih besar dari 5. C adalah himpunan bilangan terdiri dari bilangan 2, 4, 6, 8, 10. Penyelesaiannya, A adalah himpunan bilangan asli antara 1 dan 6. Dengan menulis tiap-tiap anggota, A _, 2, 3, 4, 5 dengan menuliskan sifat A _, kali dipisahkan 1 lebih kecil dari X dan lebih kecil dari 6. X aslinya _. B adalah himpunan bilangan lebih besar dari 5. Menulis tiap-tiap anggota B. Tidak bisa tulisan anggota-anggota karena jumlah angka B tidak sehingganya. Dengan menuliskan sifat-sifat B adalah _, X 5, X real. C adalah himpunan bilangan terdiri dari bilangan 2, 4, 6, 8, 10 dengan menulis tiap-tiap anggota, dan C adalah sama dengan _, 2, 4, 6, 8, 10 dengan menuliskan sifat-sifat C sama dengan _, kali dipisah kali adalah 5 buah bilangan asli pertama digenap. Sini kita bisa lihat gambar karakter diagram Venn. Di luar sisi itu satu Romawi, himpunan sementara menggambarkan total dan dari anggota bicara. Angka 2 Romawi di dalam sisi A, daerah yang merupakan memiliki himpunan A dan B. Yang tengah angka 3 Romawi, banyak anggota himpunan A saja tanpa B. Angka 4 Romawi yang di sisi B, banyak anggota himpunan B saja tanpa A. Yang sisi di luar A dan B, di luar angka 5, banyak anggota yang sementara namun terus anggota A dan mampu B. Contoh soal diagram Venn. A pada gambar diagram Venn di atas desain manakah termasuk himpunan A dan B? Jawapannya 3, 4, 5. Tentukan B, tentukan seluruh anggota himpunan A. Jawapannya 0, 1, 2, 3, 4, 5. C, tentukan seluruh anggota himpunan B. 3, 4, 5, 6, 7. Yang D, tentukan pula dengan seluruh gabungan anggota A dan B. Jawapannya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Reaksi anggota A dan B disebutkan reaksi binaral adalah himpunan bagian dari A kali B atau L lebih besar A dikali B jika A dan B L digunakan notasi L dan B, artinya hubungan dengan L dan B jika A dan B digunakan notasi A dan B, artinya tidak berhubungan dengan B dan L. Himpunan A disebutkan
daerah aslinya, dan himpunan B disebutkan daerah aslinya. Dari contoh ini, reaksi himpunan A dan B dapat dilihat gambar di atas ini. Inilah gambar berdasarkan domain 1, 2, 3 dan hasil 2, 3, 4. Maka reaksi L akan saling berhubungan 1, 2, 3, 3 ke 4. Selanjutnya rekan saya akan menyampaikan. Terima kasih. Kelompok. Sampel penelitian berjumlah 45 mahasiswa semester 2 pada jurusan Teknik Informatika tahun ajaran 2023 Tanjung Pinang. Teknik pengumpulan data yaitu berupa data observasi, pretest, dan protes. Sedangkan untuk analisis data yang akan digunakan dalam setiap ada penelitian yang diambil yaitu menghitung persentase dari skor yang dicapai setiap mahasiswa dengan rumus P sama dengan skor rata-rata dibanding skor maksimal kali 100%. Uji prasyarat dalam menganalisis data berupa uji normalitas dengan menggunakan rumus uji normalitas Shapiro-Wilk dengan bantuan SPSS 24. Dikarenakan data sampel yang diambil kurang dari 50 pada uji normalitas Shapiro-Wilk dengan ketentuan data normal apabila signifikansi lebih besar dari data P lebih besar 0,05. Kemudian dilakukannya uji hipotesis menggunakan one sample test. Akan tetapi jika salah satu data pretest dan post-test terdistribusi normal dan tidak homogen, maka uji sampel test diganti dengan menggunakan uji non-parametric Mills-Sokon. Kriteria ini apabila hasil uji hipotesis nilai SG gagal lebih kecil dari nilai alfa atau taraf signifikasi uji, maka hasil diterima dan ditolak. Hasil dari pembahasan. Berdasarkan hasil dari pretest dan protes, soal-soal basis data yang dikomunikasi dengan materi himpunan didapat presentasi yang cukup bagus. Hal ini terbukti dari nilai pretest mendapat 64,33%, sedangkan nilai post-testnya 86,33%. Sesuai dengan PAP, nilai protes masuk dalam kualifikasi tentang 61% sampai 70% dengan kategori kurang, sedangkan hasil post-test masuk ke rentangan 51% sampai 90% yaitu dengan kategori baik. Berdasarkan persyaratan dalam menganalisis data berupa uji normalitas dengan menggunakan Shapiro-Wilk dengan ketentuan data normal apabila nilai signifikasi lebih besar dari 0,05, sehingga kedua data tersebut yang tidak normal, padahal menurut kriteria pengujian harus lebih besar daripada 0,05. Kemungkinan karena data yang didapatkan berasal dari persebaran tidak normal itu dikarenakan uji Wilcoxon. Kriteria penelitian ini apabila hasil uji hipotesis nilai sig 2 lebih kecil dari nilai alfa taraf signifikasi uji 0,5. Apabila hasil uji hipotesis nilai sig 2 lebih kecil dari nilai alfa taraf signifikasi uji 0,5, maka H diterima dan H ditolak. Hasil dari pembahasan. Interpretasi data. Negatif rank atau selisih negatif antara hasil pembahasan sistem basis data protes dan protes adalah baik itu pada nilai N maupun sum of rank. Nilai N0 ini menunjukkan tidak adanya penurunan nilai protes ke nilai post-test. 2. Positif rank atau selisih antara pemahaman sistem basis data untuk pretest dan post-test, di mana dihasilkan 44 data yang artinya jumlah 44 mahasiswa mengalami peningkatan pemahaman sistem basis data nilai protes ke post-test, atau rata-rata peningkatan tersebut adalah 22,50, sedangkan jumlah ranking positif atau sum of rank adalah 990.000. Tes adalah kesamaan hasil pretest dan post-test. Lihat di sini terdapat nilai tes sebesar 1, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa ada nilai yang sama antara hasil pretest dan post-test, yaitu dengan jumlah 1 mahasiswa. Interpretasi data statistik. Dasar pengambilan keputusan dalam uji Wilcoxon yaitu 1. Jika nilai asim sig 2 Thailand lebih kecil dari 0,05, maka H diterima. Sebaliknya, jika nilai asim sig
2 toilet lebih besar dari 0,5 maka H ditolak. Hasil dan pembahasan menggunakan instrumen pretest, posttest yang berupa data-data kuantitatif. Hal ini yang merupakan bersamaan dengan penelitian ini, yaitu sama-sama memakai instrumen pretest, posttest pada materi dan fungsi untuk mengukur tingkat pemahaman materi, sedangkan perbedaannya yaitu pada media alat bantu dalam proses pembelajarannya. Kemudian, jika dianalisis untuk setiap soal-soal posttest yaitu dengan model soal yang sama dengan pretest, akan tetapi soal posttest diberikan setelah diberikannya perlakuan menggunakan materi-materi himpunan yaitu diagram Venn dan relasi. Maka penulis masih menemukan kesalahan-kesalahan pada jawaban dari mahasiswa. Sebagai contoh, sampel hasil pekerjaan mahasiswa pada gambar di bawah ini. Berdasarkan pada gambar di atas bahwa hasil nilai yang didapat mahasiswa tersebut adalah 50 dikarenakan hanya menjawab di nomor 3 saja, sedangkan soal nomor 1 dan nomor 2 tidak menjawabnya. Oleh karena itu, poin nilai yang didapat sangatlah kecil. Hal ini kemungkinan mahasiswa tersebut tidak memahami dan membaca dengan baik soal-soal yang ada. Hasil jawaban mahasiswa yang kedua juga hampir sama kasusnya dengan jawaban mahasiswa yang pertama, yaitu tidak mengerjakan soal di nomor 1 dan 2. Kemungkinan mahasiswa menganggap bahwa soal-soal tersebut tidak ada kaitannya dengan basis data yang mereka kerjakan di nomor 3, padahal dengan menggambarkan diagram Venn dan diagram relasi dari anggota-anggota himpunan yang ada, maka otomatis akan memahami tabel relasi dan isi dari basis data yang mereka buat. Berdasarkan pada hasil posttest mahasiswa 1 tampak mendapatkan nilai 100. Hal ini membuktikan bahwa mahasiswa tersebut sudah bisa tahu atau sudah paham dalam menggambarkan diagram relasi dan diagram Venn pada sebuah data dan pada anggota-anggota himpunan, serta dapat mengaitkannya dengan penggambaran diagram Venn dan tabel relasi pada basis data yang mereka kerjakan di nomor 3. Kesimpulan dan hasil. Berdasarkan hasil posttest, salah satu mahasiswa hampir memenuhi poin sempurna untuk setiap nomor penilaian. Hal ini terlihat pada nomor 1 mendapatkan poin 25 yang merupakan poin sempurna penilaian. Berdasarkan hasil posttest, salah satu mahasiswa hampir memenuhi poin sempurna untuk setiap nomor penilaian. Hal ini terlihat pada nomor 1 mendapatkan poin 25 yang merupakan poin sempurna penilaian di nomor tersebut, dikarenakan mahasiswa tersebut bisa menjawab setiap pertanyaan di nomor 1, sedangkan di nomor 2 hanya mendapatkan poin 15 karena himpunan A dan himpunan B. Terlihat di sini mahasiswa tersebut telah melakukan kekeliruan dalam menyatakan suatu relasi pada penggabungan himpunan A dan B. Lain halnya di soal nomor 3. Dalam membuat basis data dari soal dengan memakai AND dan join menghasilkan data yang benar. Kemudian jika data tersebut digambarkan ke diagram Venn dan tabel relasi juga terlihat sudah bisa menggambarkan. Oleh karena itu, mahasiswa tersebut bisa mendapatkan poin nilai yang sempurna, yaitu 50 poin di nomor 3. Menyimpulkan bahwa adanya peningkatan antara hasil pretest ke hasil posttest, sehingga terdapat pengaruh diagram Venn dan diagram relasi dalam meningkatkan pemahaman sistem basis data. Oleh karena itu, walaupun terjadi peningkatan setelah dianalisis setiap soal-soal posttest, mahasiswa hanya memperhatikan relasi antar himpunan tetapi tidak melihat relasi setiap anggota-anggotanya. Dengan kata lain, mahasiswa kurang memahami apa fungsi dari data di dalam basis data. Terima kasih.